Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak ya sob. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Waton, Nusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri dari batu, kayu, ataupun logam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta yang paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antara saudara. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun, kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, merampok, memeras rakyat kecil, berjudi curang, dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu ada seorang wanita soleha bernama Aminah dan suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur dari Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukannya bergajah menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada Tahun Gajah itu pula Aminah melahirkan putranya. Ia memberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ia ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah. Selesai sobat YouTube. Cerita ini terinspirasi dari
surat Al-Fil ayat 1-5, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah selanjutnya adalah pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah. Nabi Muhammad adalah sosok orang yang amat mulia. Ia memiliki akhlak yang tinggi, rendah hati, sederhana, dan sangat jujur. Karena kejujurannya, ia dijuluki sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, mendatangi seorang pedagang wanita yang sangat kaya raya. Pedagang itu adalah Khadijah. Abu Thalib meminta kepada Khadijah untuk menerima keponakannya itu sebagai pekerja. Khadijah sangat gembira menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Meskipun bayaran Nabi Muhammad lebih mahal, Khadijah menyetujui permintaan Abu Thalib. Saat itu Nabi Muhammad mendapatkan 4 ekor anak unta sebagai bayarannya, sedangkan pekerja yang lain hanya mendapat 2 ekor anak unta sebagai bayarannya. Masyarakat Quraisy mengenal Khadijah sebagai wanita yang mulia. Ia adalah seorang bangsawan yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Di usianya yang ke-40 tahun, suaminya meninggal dunia. Khadijah pun menjadi seorang janda. Khadijah merasa sangat tertarik pada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya karena Nabi Muhammad pandai berdagang, namun juga karena akhlak Nabi Muhammad sangat tinggi. Khadijah meminta kepada sahabatnya Nafisah binti Umayyah untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan setelah dicapai kesepakatan, Nabi Muhammad dan Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia dan perdagangan mereka pun semakin maju. Sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad menikah, terjadi banjir besar yang melanda Mekah. Akibat dari banjir itu, dinding Ka'bah pun menjadi rusak. Dan kaum Quraisy pun bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, saat hendak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula, para pemimpin Quraisy terlibat dalam pertengkaran. Mereka saling berebut untuk mendapatkan kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Karena pertengkaran ini, perang saudara hampir saja terjadi. Para pemimpin saling bersekutu dan bersiap untuk perang.
Abu Umayyah bin Al-Mughirah yang merupakan salah satu orang yang terpandang di Quraisy berkata bahwa urusan Hajar Aswad ini akan diserahkan kepada orang yang pertama kali memasuki pintu Safa esok hari, dan Allah pun menentukannya bahwa Nabi Muhammadlah orangnya. Sungguh mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan masalah itu. Nabi Muhammad membentangkan selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada para pemimpin Quraisy untuk memegang tepi-tepi kain tersebut, dan bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke posisi semula. Masalah itu pun terselesaikan dengan damai, dan Nabi Muhammad pun semakin dihormati. Kaum Quraisy tidak berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Mereka mulai meninggalkan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran yang salah, yaitu berbohong, curang, menganiaya, merampok, dan bersekutu dengan setan. Menjadi kebiasaan bagi kaum Quraisy. Tidak ada lagi ibadah kepada Tuhan. Nabi Muhammad pun merasa gelisah dengan perilaku kaumnya. Beliau berusaha memikirkan cara untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar. Kemudian beliau memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Sekeras apapun Nabi Muhammad berpikir, beliau tidak bisa menemukan jawabannya. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan wahyu. Dan saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas sebagai Rasulullah, bukan hanya untuk kaum Quraisy saja, namun untuk seluruh umat manusia. Dan ia merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada nabi lain lagi setelahnya. Dan setelah Nabi Muhammad mengemban tugas sebagai Rasulullah, beliau pun mulai berdakwah. Dakwah pertama yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu, orang-orang yang dari luar keluarga Nabi Muhammad pun ikut memeluk Islam. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidah, dan masih banyak lainnya. Mereka adalah golongan yang pertama kali masuk Islam, dan mereka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, pengikut Nabi Muhammad pun terus bertambah. Selama itu pula kaum Quraisy tidak begitu peduli pada gerakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika akhirnya Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, para kaum Quraisy pun mulai bangkit untuk melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dakwah Nabi yang paling keras adalah ajakan untuk memeluk Islam dengan cara meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala mereka. Dan mulai saat itulah
dakwah Nabi Muhammad mulai mendapat tantangan dan berbagai macam halangan serta perlawanan yang sengit dari kaum Quraisy. Itulah kisah pengangkatan Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Kisah ini terinspirasi dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita lanjut ke kisah selanjutnya. Selanjutnya adalah kisah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, kaum Quraisy menggunakan berbagai macam cara untuk melawan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka anggap sebagai syair biasa, sehingga mereka para kaum Quraisy meminta pada Abu Sufyan bin Al-Haris untuk membuat syair tandingannya. Tentu saja syair buatan manusia tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Gagal dengan rencana pertama, kaum Quraisy pun melaksanakan rencana kedua. Mereka mulai menakut-nakuti, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kaum Quraisy sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad secara langsung. Itu karena sang Nabi berasal dari salah satu kabilah terpandang. Namun lain halnya dengan Abu Jahal. Ia adalah paman Nabi Muhammad dan ia sangat membenci Nabi Muhammad. Suatu hari Abu Jahal membawa sebuah batu yang sangat besar dan bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Namun saat hendak melempar batu, tiba-tiba Abu Jahal melihat seekor unta raksasa yang sangat besar. Unta itu seakan hendak menelan Abu Jahal, dan Abu Jahal pun segera pergi karena ketakutan. Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW pun selalu dilakukan secara diam-diam. Setelah Abu Jahal gagal, kini giliran Abu Lahab yang bertindak. Ia mencoba membunuh dengan cara menjerat leher Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan sebuah selendang. Namun untungnya pada saat itu muncullah Abu Bakar. Abu Bakar langsung mendorong Abu Lahab dan melepaskan belitan selendang yang ada di leher Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi Nabi Muhammad berhasil selamat. Namun sebagai akibatnya Abu Bakar pun menjadi sasaran kemarahan Abu Lahab.
Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad SAW, dua tokoh besar Quraisy memeluk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya kedua tokoh ini, kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang, dan kaum muslimin, para pengikut Nabi Muhammad pun semakin berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Namun, sikap kejam kaum Quraisy tidak berhenti sampai di sini. Dipimpin oleh Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, dan Abu Sufyan, kaum Quraisy mengucilkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, para pengikut Nabi terpaksa pindah dari Mekah, dan saat itu pula Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal, Nabi Muhammad pun pergi ke Thaif untuk berdakwah kepada kaum Saqif. Namun, orang-orang di Thaif menolak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan rombongannya. Mereka bahkan menghina, melecehkan, dan melempari Nabi dengan batu. Sungguh berat cobaan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam berdakwahnya. Dan pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang di Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj dilakukan selama waktu 1 malam saja. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW telah menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy menjadikan peristiwa itu sebagai bahan olok-olokan dan menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai penipu dan pendusta. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Dan bahkan ada beberapa pengikut Nabi Muhammad SAW yang terhasut oleh kaum Quraisy. Mereka menyatakan keluar dari Islam karena tidak percaya pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW. Dan keadaan kota Mekah pun tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau pun berencana untuk hijrah ke kota Yatsrib. Namun, rencana hijrah Nabi Muhammad SAW diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun membentuk pasukan untuk mengikuti dan membunuh Nabi Muhammad sebelum berhasil hijrah ke Yatsrib. Dalam pelariannya,
Nabi Muhammad dan para sahabat bersembunyi di Gua Sur. Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Dibuatnya sebuah sarang laba-laba di mulut gua dan sarang burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Pasukan Quraisy berhenti di depan Gua Sur, namun mereka melewatkan begitu saja. Menurut mereka, tidak mungkin Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan burung merpati. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dan para sahabat akhirnya tiba di Yathrib dengan selamat. Kaum muslimin yang di kota ini pun menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya kota Yathrib berubah nama menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selama Nabi tinggal di Madinah, sempat terjadi beberapa peperangan melawan kaum Quraisy yang terus saja mengejar Nabi Muhammad SAW. Namun berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin di Madinah semakin kuat. Delapan tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW pun melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Kali ini Nabi Muhammad SAW diiringi oleh para pengikutnya yang berjumlah 10.000 orang. Melihat banyaknya kaum muslimin yang menemani Nabi Muhammad SAW, pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bin Harb, menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Setelah itu, hampir semua kaum Quraisy menyatakan diri untuk masuk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dapat ditaklukkan tanpa perlu ada peperangan dan pertumpahan darah. Setelah kota Mekah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dengan tanpa peperangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sebanyak 360 berhala disingkirkan dan dihancurkan. Tidak lama kemudian, para pemimpin dari seluruh penjuru tanah Arab menyatakan diri untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturan Islam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di masa itu, orang-orang tidak henti menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keimanannya untuk memeluk Islam. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa tugasnya hampir berakhir. Kemudian beliau beserta 100.000 kaum muslimin mengerjakan haji wadah atau haji penghabisan. Ketika Nabi berada di padang Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Itulah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijrah, Nabi Muhammad SAW wafat. Pesan terakhir Nabi Muhammad SAW adalah, "Kutinggalkan untuk kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada dua hal itu, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam."
Surat Al-Maidah ayat 3 itu artinya adalah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharapkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan agama Islam. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi dan bisa menambah pengetahuan kita ya sob. Terima kasih sudah menyimak, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin